dalam antrian itu harus diselesaikan, bukan berarti jam 12 karena mereka surat suara dari distrik kerjaan itu ditanggapi dan ditindaklanjuti masih dalam sistem. Saya cuma mau menyampaikan kalau pemilu di 2024, saya berharap Bawaslu yang ada di tingkat distrik dan kampung, mereka yang mengerti dan paham akan aturan. Karena di 2019 yang saya dapat itu aturannya ketika jam itu kan jam 12.00. Lalu ada yang memahaminya begini, jam 12.00 kami survei. Sementara penyelenggara di depan, baik yang dalam antrian, masih dalam posisi. Nah, kalau dalam aturannya saja mereka tidak memahami dengan baik, bagaimana akan dilakukan dengan baik? Nah, itu yang menurut saya sangat baik untuk Bawaslu. Namun, pengawasan di tingkat distrik, kalau boleh, berikan orang kepada mereka yang benar-benar memahami aturan itu. Dan lebih banyak disosialisasikan. Karena waktu itu saya marah. Saya bilang, iya aturannya jam 12. Tapi Anda lihat, dalam antrian itu harus diselesaikan. Bukan berarti jam 12 karena mereka dalam posisi antrian. Nah ini yang mungkin saya cuma mengusulkan, baik kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari Bawaslu, bahwa aturan ini kemudian harus kepada tingkat yang paling rendah, mereka harus lebih banyak. Saya dari program mahasiswa Universitas Sukarno, Fakultas Hukum. Di sini yang saya mau sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke terkait dengan terjadinya kasus perhitungan suara kemarin, pemilu kemarin, itu ada yang saya sendiri alami, terjadi pertukaran kotak surat suara dari distrik terjauh antar distrik. Tetapi di situ yang saya lihat Bawaslu Merauke tidak ada kasih sanksi terhadap teguran kepada KPU seperti itu. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ian Ditya, saya dari masyarakat umum. Jadi saya ingin mempertanyakan ke Bapak Bawaslu maupun Ibu-Ibu. Jadi pengalaman saya mungkin baru beberapa kali yang menjadi, karena berhubung pemilihannya cuma 5 tahun sekali, atau setiap tahun juga banyak. Jadi saya dulu waktu bermahasiswa pernah menjadi pengawas independen. Saya mendapati posisinya, mungkin bukan Bawaslu sekarang ya, tapi ini jadi sebuah track record yang membuat kami para pemilih menjadi berpikir ulang. Perlukah kami mempercayai Bawaslu? Perlukah kami mempercayai KPU? Apalagi mempercayai calon anggota legislatif maupun pemimpin yang lainnya? Karena dari pengawasan saja kami sudah seperti kecolongan. Karena yang kejadiannya, saya menjadi pengawas independen, saya langsung diusik oleh ketua KPPS. Di situ ada Bawaslu, tapi dia pun diusik. Nah, setelah itu surat suara yang tadinya harusnya secara aturan apabila tidak terpakai maka dicoret, tidak dicoret. Saya laporkan ke kantor Bawaslu, diterima, tapi tidak ada penyampaian apapun. Artinya apa tindakan selanjutnya? Itu yang membuat saya sampai detik ini bertanya-tanya, apa yang terjadi? Nah, terus polisinya, untuk itu yang membuat kami, mungkin Bapak tadi, minta maaf yang Bapak dari ini sampaikan partisipasi ya. Bagaimana kami berpartisipasi kalau kami tidak tahu istilahnya apa yang jadi jaminan bahwa ketika kami melapor itu
ditanggapi dan ditindaklanjuti. Itu yang kami berpikir. Karena minta maaf, seperti penyampaian Pak Komarudin, saya sepakat bahwa polisi pendidikan, ekonomi, terus mengenai kesehatan itu penting untuk masyarakat. Tapi kondisinya kepercayaan kami kepada setiap penyelenggara maupun pengawas maupun pesertanya itu perlu, karena polisinya tidak ada lagi serangan pajak, yang ada sekarang serangan yang lebih romantis, serangan senjata. Ya, dan nominalnya minimal 300.000 itu kecil bagi kami. 800.000 pernah loh. Ya, ini dia rahasia umum di sini. Jadi sekarang 300.000 paling tinggi. Bagaimana kami lapor? Kalau polisinya kami tidak tahu apakah kami perlu percaya atau tidak di Bawaslu, minta maaf. Lapor, tapi kurang alat bukti. Realita. Ada yang akan ibu, ada yang saya tidak pernah menerima surat. Kalau soal suara, lebih baik saya abstain, saya contoh semuanya daripada saya polisinya memilih orang yang salah. Minta maaf. Baik, Seperti itu. Artinya yang pertanyaan saya yang paling utama, apa yang dijaminan bahwa ketika kami melaporkan kepada Bawaslu itu dipada kompeten mewakili? Ini saya bukan pertanyaan, tetapi saya usulkan kepada Bapak Komarudin selaku anggota DPR Republik Indonesia Komisi 2. Ada 3 fungsi yang dimana kita sudah sampaikan dan kita semua tahu bahwa salah satunya di situ terkait anggaran. Di sini masukan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami Bapak aturan yang diturun dari pusat itu disesuaikan anggarannya sama di daerah khususnya di Provinsi Papua. Sementara kami di Papua kan letak geografisnya berbeda-beda. Ini salah satu faktor pendukung terkait anggaran di mana kami ingin untuk turun memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kami juga cenderung untuk di dalam gedung tidak terlalu efektif. Lebih baik kami turun ke lapangan langsung berurusan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti aturan-aturan yang ada. Ini besar harapan kami kebetulan Bapak ada. Mungkin ke depan dalam hal yang masuk pemilu 2024 mendatang terkait anggaran di setiap provinsi, mungkin sekarang yang kami lihat aturannya masih 34 provinsi. Ke depan mungkin ada perubahan dan Bapak yang lebih tahu itu. Semoga khusus untuk kita Provinsi Papua Selatan perlu diperhatikan terkait anggaran untuk kami turun ke distrik-distrik yang kami juga sudah ada penambahan distrik, 22 distrik, terutama daerah-daerah yang paling menurut kami itu daerah-daerah di batas pulau itu sangat rumit dalam hal pembiayaan sehingga kami bisa turun untuk memberikan sosialisasi. Itu saja dari saya Bapak, terima kasih, selamat siang. Sebenarnya ini KPU kan jawab, tapi saya mau kasih contoh begini. Pemilu itu dibuat di TPS. Jadi kita bicara KPU RI hebat-hebat, saya selalu kasih tahu. Kita di gedung yang bagus, kita di ruang AC, kita diskusi para pakar ahli. Kalau bicara putar bumi langit juga, yang menentukan itu di TPS sana. Ya, ini harus jadi pemahaman bersama dulu. Kalau tidak sampai kucing tumbuh tanduk, hasil pemilu tidak akan pernah baik. Ya. Jadi penguatan struktur organisasi dan kesadaran politik paling utama harus untuk penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena itu rekrutmen, sosialisasi dan penguatan itu harus fokus di bawah.
Kita ini bicara dengan kertas-kertas ini, gaya-gaya kasih keluar foto-foto di sana. Tapi yang menentukan jalannya pemilu, kualitas pemilu atau tidak itu pencoblosan. Pencoblosan yang salah pasti melahirkan hasil pemilu yang salah. Itu kuncinya. Jadi teman-teman nanti rekrutmennya itu harus, jadi buat yang begini sebenarnya jangan di level ini saja, dibikin di tingkat partai punya struktur di bawah dong, di sana baku kenal juga, baku atur baik-baik, tapi jangan ada baku atur lalu besok dong baku atur langgar aturan, itu nanti dapat ikan juga. Jadi itu yang saya responnya itu, tapi rekrutmen itu kan teman-teman Bawaslu yang merekrutkan personil, jadi saya hanya mau ingatkan bahwa apapun proses pemilu itu, tetapi hasil pemilu itu ditentukan di TPS dalam waktu 1 hari. Sebenarnya tidak 1 hari, karena orang masuk coblos itu sampai 10 menit dia sudah tentukan pilihan kepada siapa. Jadi waktu yang singkat itulah yang menentukan proses 2-3 tahun yang kita buat. Kalau itu salah semua hasil ini semua. Kemudian yang kedua tadi terkait anggaran parpol begini. anggaran Bawaslu. Bawaslu, teman-teman jangan pikir orang di Jakarta sana mengerti kesulitan kalian. Jadi harus kamu sendiri yang mempersiapkan. Ini bicara umum-umum saja, tapi harus kamu buat proposal yang bagus. Karena kita bahas anggaran ini, apalagi kalau Tante Sri Mulyani ini orang sangat selektif, sangat detail urusannya. Jadi tidak bisa saja kita bilang kami kesulitan ini, tapi harus jelas. Kondisi geografis kami seperti begini, membutuhkan lahan harus ke sana seperti begini, maka butuh anggaran seperti ini. Baru masuk akal orang bisa menganggarkan. Jadi harus argumentasi apa harus disiapkan baik. Sebenarnya teman-teman ini, teman-teman dari sini kan saya ada di situ, kita bisa disiapkan proposal yang baik. Waktu kita raker-raker dengan Bawaslu RI, bahwa kan kita tidak bisa terima langsung aspirasi dari sini, kan harus lihat Bawaslu RI. Nah, nanti waktu kita raker dengan Bawaslu RI, saya suruh undang orang hadir, kamu juga sampaikan bahwa kamu kesulitan begitu. Karena di DPR itu ada di satu komisi itu 50-60 orang, dan itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi harus kita bicara biar mereka semua menyadari kesulitan kita. Kalau kita hanya bilang wah Pak Boy itu besar, biaya besar, nah, dia tidak paham juga, dia tak pernah tahu juga bahwa biaya. Jadi begitu. Nanti ini hal yang sangat teknis, ya. Kalau punya provinsi sendiri ya nanti bikin, kalau belum ya lewat teman-teman di Papua mesti datang. Kalau bahasan begitu lewat masukan, lewat dokumennya, lewat KPU RI, Bawaslu RI, tapi usahakan untuk hadir, mereka mesti sama-sama bisa hadir dalam raker itu supaya dengan menyampaikan begitu bisa menggugah juga teman-teman. Baik, terima kasih yang Bung Sandi ya, dari Manus. Berkaitan dengan praktik ini bukan hanya di Merauke, seperti itu ada juga di mana-mana. Kenapa tadi saya katakan persoalannya tidak sesederhana kita tahu masalah, terus kita bicara, terus kemudian kita harapkan masalah itu selesai. Maka itu kenapa tadi saya sampaikan perlu ada program yang intens sebelum tahapan pemilu maupun pemilihan untuk mengedukasi masyarakat cara bagaimana melapor. Karena proses melapor itu tidak pergi datang bicara, tapi ada hal-hal yang harus kita penuhi. Itu pertama. Tapi begini, saya senang banyak anak-anak muda termasuk penanya terakhir menyampaikan hal ini. Ini juga merupakan kegundahan saya dulu waktu saya lihat persoalan ini. Sehingga kita butuh orang-orang yang berani, yang mau berkorban. Jadi Bawaslu itu harus
jadi pemberani, tidak boleh jadi pecundang. Karena untuk menindaklanjuti semua laporan atau temuan itu mengandung konsekuensi di dalamnya. Kalau saya dulu di Kabupaten Jayapura, model begitu saya dapat karena saya pakai sistem itu sampai saya 3 hari 3 malam tidak tidur. 2 hari sebelum pungut hitung hari dan saat hari pungut hitung 24 jam saya roadshow keliling titik-titik yang saya tahu itu rawan. Kita kan sama-sama tahu siapa pemain, siapa yang biasa main. Kita tahu sampai orang itu kita tahu lokasi mana, cara main bagaimana. Nah, setelah kita petakan itu saya jalan roadshow. Saya dapatlah kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Kita punya kewenangan itu memberikan rekomendasi untuk pemilihan susulan, walaupun hanya selang jam. Kembalikan dulu logistiknya, tidak boleh tahan di situ. Mana yang ini punya kemana, yang mana punya ke sini, kembalikan dulu berjalan, stop semuanya di situ. Begitu. Dan itu saya lakukan dulu. Terus bukan hanya itu modusnya. Modusnya itu bagaimana kotak waktu digeser ke TPS, DPT yang ada di dalam kotak itu berbeda dengan yang dulu tempel di depan. Jadi orang datang juga bisa nama tidak ada dong, jalan ke sana tidak ada. Ini kurang ajarnya oknum-oknum ad hoc yang ada di TPS. Semuanya kompak bikin gitu. Akhirnya ada orang jalan, pemilih jalan-jalan cari sampai terdapat. Jam lewat, nih joki-joki mulai masuk. Tak, yang tadi ada bilang undangan-undangan itu yang sudah diperjualbelikan masuk. Nah ini barang berat. Ini teman-teman Panwas dulu dan Bawaslu ini kita yang tadi semangatnya dibentuk ini baru masih prematur, baru masih bayi. Nah kita butuh banyak perbaikan, butuh banyak sumber daya manusia. Ini juga dengan kaitan yang pertama, yang pertama. Memang kita ada prosedur juga untuk bimbingan teknis pengawas ad hoc, baik kelurahan, distrik dan TPS. Tapi kalau kita perekrutannya menjelang pungut hitung, terus kemudian kita mau doktrin orang untuk paham aturan dan punya nilai-nilai, dong datang dengan uang besar, selesai. Maka itu kenapa kita harus mulai melakukan pendidikan politik ini dari jauh-jauh hari. Tadi saya tawarkan, kami Bawaslu Provinsi Kabupaten punya sumber daya manusia, Komisi 2 punya partai-partai, undang. Karena energi kami terbatas, kami edukasi, maka adik bisa masuk dalam sistem. Jadi kalau ada kasus dilaporkan kemudian tidak ditindaklanjuti, Bawaslu tadi saya katakan bukan kita sakti, kita juga diikat oleh undang-undang. Kalau laporan itu memenuhi syarat formil dan material, kita tidak tindaklanjuti, Anda lapor 1 tingkat di atas, kita bisa kena pidana. Tapi kan persoalannya masyarakat belum tahu. Nah ini yang kita harus buka ruang untuk mengedukasi. Begitu pertanyaan pertama. Yang terakhir, Aditya bahwa sudah tidak semacam antipati terhadap Bawaslu, apatis, seperti merasa tidak yakin. Hadir. Kalau kakak kemarin yang di punya kasus itu, Kabupaten Jayapura kan, Abang Bar tahu 19 kepala distrik dari 19 distrik. Saya lakukan pencegahan ulang ekuan akimusan. Jadi begitu abang lu kasih keluar undang-undang 10 2016, saya pelajari lebih panos kewenangan luar biasa bisa pidana. Saya langsung bilang ke PLT, Pak Sekda, karena kita tahu di kabupaten ini biasa main siapa? Oknum-oknum kepala distrik, kepala dinas kita undang, baru kita bikin sosialisasi. Saya sosialisasi kewenangan kami, ada sanksi pidana mengenai ekuan akimusan, kok ajar-ajar kita apa? Kita ini yang kemarin pengalaman. Tapi begitu jalannya proses pilkada, mereka melanggar dan kemudian ada 2 alat bukti yang membuat mereka dapat ditersangkakan. 14 kepala distrik lari ke Jakarta. Kita pergi tangkap orang di Menteng, kakak Papua. Dan ini kita pernah lakukan dalam sejarah demokrasi di bangsa kita. Saya bikin pengawasan TPS berbasis IT. Seluruh 348 pengawas TPS itu pegang smartphone semua. Untuk foto semua C1 plan. Jadi itu memang sangat tergantung pada personality. Dan saya sarankan ada jangan hanya ketidakpuasan terus kemudian tinggal saja masuk ke dalam sistem, mainkan peran. Itu yang saya bilang partisipasi.
Siap, terima kasih.